Selamat datang kembali di Fakta Sejarah, Ritual Penolak Jodoh bagian 4. Ini dia selengkapnya. Tiga tujuan? Gumam Bara tak paham. Iya, 3 Bara. Pertama, membersihkan diri. Kedua, menghalau gangguan mimpi buruk dan jin yang mengganggumu tiap malam. Ketika membuat seseorang gadis melupakanmu, bisa diartikan ini pelet pelupa. Bara mengangguk paham akan penjelasan Kang Aji. Apa saja ritualnya, Kang? Tanya Bara penasaran. Kang Aji tertawa akan pertanyaan Bara. Sedangkan Bara hanya menganga sedikit bibirnya melihat respon Kang Aji yang tertawa. Kamu benar-benar gak sabaran ya, Bara? Ejek Kang Aji. Pertama, yang kita lakukan adalah pembersihan. Kamu akan aku mandikan malam ini juga, tepat jam 12 malam nanti, ucap Kang Aji. Dimandikan? Jam 12 malam? Bara bergidik membayangkan malam-malam mandi, apalagi di desanya, tentu saja dingin. Terlebih lagi, yang memandikannya ini adalah laki-laki, bukan perempuan. Apa enaknya, pikir Bara. Seolah mengerti apa yang dipikirkan Bara, Kang Aji berkata menenangkan. Tenang saja, hanya syarat. Kamu cuma diguyur sebanyak 7 kali dengan bacaan doa-doa yang maknanya pembersihan. Mandinya juga mandi tanpa kembang, karena tujuannya hanya sebagai pembersihan saja. Kamu juga pastinya pakai pakaian boleh, enggak pakai pun boleh. Saya enggak akan nafsu lihat kamu, meski kamu ganteng wajahnya. Saya ini masih doyan surabi hangatnya awewe. Ucapan Kang Aji ini membuat Bara malu atas pikirannya sendiri. Kemudian Kang Aji bertanya lagi pada Bara, kapan kamu terakhir kali mimpi yang mengganggu? Kali ini Kang Aji berbicara dengan nada serius. Pertama pulang ke sini saya masih mimpi, Kang. Tapi 2 malam kemarin tidak mimpi lagi. Saya juga tidak tahu kenapa, ujar Bara. Kamu yakin yang kamu lihat dalam mimpimu adalah perempuan yang mengejar-ngejar kamu? Perempuan yang katanya Hanif adalah temanmu di kota? Iya, Kang, saya yakin. Dialah yang saya lihat setiap malamnya, ucap Bara dengan yakin. Apa dia selalu berwajah mirip setan atau rupa-rupa siluman? Tidak pernahkah kamu melihatnya dalam mimpimu? Dia datang dengan sangat cantik. Pernah, Kang. Tapi setelahnya dia berubah menjadi buruk wajahnya. Kadang juga berubah menjadi siluman atau menyerupai kuntilanak, ucap Bara lirih agak takut. Ini aneh, gumam Kang Aji yang masih bisa didengar Bara. Aneh bagaimana, Kang? Tanya Bara penasaran. Oh enggak apa-apa kok, jawab Kang Aji. Hanif yang dari tadi di dapur muncul kembali ke ruang tamu dengan wajah sumringah. Ia duduk di samping Bara. Hal ini membuat Bara mengernyitkan dahi melihat kakaknya. Apa yang dilakukan Hanif di dapur? Kenapa dia cukup lama? Tapi Bara tidak berani bertanya. Kemudian selang beberapa menit, keluarlah gadis muda yang Bara perkirakan seusia Iva. Bara tidak mengerti kenapa mereka berdua keluar dari arah dapur, dan seolah Kang Aji sangat biasa dengan hal ini. Gadis itu membawakan camilan makanan gorengan yang masih panas. Oh, mungkin tadi Hanif membantu gadis ini untuk memasak gorengan, karena gorengan dan kopi yang tersedia di depannya masih dalam keadaan panas, seperti baru matang. Begitu pikir Bara. Setelah meletakkan makanan dan minuman di hadapan ketiga lelaki beda usia itu, gadis itu menatap Bara sejenak. Tampak gadis itu tersipu malu melihat Bara. Hal ini membuat Bara tak nyaman. Sudah banyak yang bilang bahwa wajahnya itu tampan untuk ukuran pemuda desa. Akan tetapi, Bara terkadang tidak ingin hanya dinilai dari tampangnya saja. Tak lama, waktu telah menunjukkan pukul 00. Saatnya Bara akan dimandikan. Bara hanya membuka kaosnya saja. Hanif yang sudah tahu bahwa Bara akan dimandikan sudah menyiapkan baju ganti dalam jok motor. Kang Aji dan Bara kini berada di halaman belakang rumah Kang Aji. Bara disuruhnya duduk bersila pada sebuah tempat duduk dari rotan seperti pembaringan. Di sebelah Bara terdapat ember dan gayung yang sudah berisi air.
Posisi Kang Haji berdiri sembari siap-siap untuk mengguyur badan Bara. Mulutnya bahkan sudah komat kamit menggumamkan doa dan mantra yang tidak dipahami oleh Bara. Guyuran pertama Bara diusapkan pada bagian puncak kepalanya, sambil terus mulutnya tak berhenti komat kamit. Guyuran kedua pada bagian belakang kepala, kemudian guyuran ketiga pada bagian depan wajah. Tentu saja dengan mulutnya yang tak pernah berhenti merapal mantra. Pada guyuran ketiga, tubuh Bara merasa berat. Serasa ada yang sedang masuk pada tubuhnya. Terdengar suara Kang Haji. Indit, dia kuasaku. Kamu gak biasa memasukinya. Seru Kang Haji dengan lantang. Pada guyuran 4 dan 5, fokus pada badan samping kanan dan kirinya. Tubuh Bara masih berat dirasakannya. Kemudian pada guyuran terakhir, yakni guyuran ke-6 dan ke-7, di depan dan punggungnya, barulah Bara merasa tubuhnya plong dan ringan. Kang Haji meminta handuk pada Hanif yang sudah disiapkan. Disampirkannya handuk di tubuh Bara, dan disuruhnya Bara membuka mata. Bara pun membuka mata. Kemudian dia berganti pakaian dan menuju ruang depan kembali. Bara, selanjutnya jam 12 malam harus merapal isim ini. Dan foto cewek yang ingin kamu buat lupa harus kamu cetak. Dan jangan lupa beli dupa, atau bila takut kecium bau dupanya, kamu bisa beli tembakau linting. Setiap jam 12 malam, rapalkan isim ini dan pandangi wajah cewek ini. Harus kamu lakukan selama 40 hari tanpa terputus. Kalau kamu sanggup, kamu bisa dengan menjalankan puasa putih. Tapi bila tidak sanggup, tidak diharuskan. Ingat, harus 40 hari tanpa henti. Ada cara yang akan cepat dalam membuatnya lupa padamu, tapi sangat berat untuk dijalankan. Akan aku beritahu selanjutnya bila kamu ingin cara ini. Selanjutnya nanti kamu ikut saja dengan akangmu. Dia sudah tahu apa saja kegiatan kami. Bara memandangi kertas berisi tulisan huruf Arab. Bara tentu bisa membacanya, tapi ia tak tahu ini doa apa. Ia pun tak ingin bertanya. Rasanya tubuhnya lemas dan mengantuk. Entah karena tadi sempat mendapat gangguan atau karena mengantuk. Yang jelas saat ini, Bara ingin menutup matanya yang lelah. Mereka pun berpamitan pulang pada empunya rumah. Saat kakak beradik itu masih berada di jalan, Bara yang sudah dalam keadaan mengantuk merasa kepalanya pening. Hanif merasa ada yang tidak beres di belakangnya karena beban motor terasa berat. Saat Hanif berhenti dan menoleh ke belakang, ia terkejut ada beberapa makhluk dengan berbagai rupa yang berusaha mendekati adiknya. Adiknya baru dibersihkan, tentu ini mengundang makhluk-makhluk astral untuk mendekat Bara. Hanif memberhentikan motor dan ia turun dari motor. Bara yang tersadar dan terbangun dari rasa kantuknya, ia pun ikut turun. "Kenapa berhenti, Kang?" tanyanya. Hanif mengacuhkan Bara. Kini Hanif sedang menatap tajam ke segala arah dengan berkacak pinggang. Terlihat begitu pongahnya. Bara tak paham akan perilaku kakaknya ini. Tapi kemudian ia mengedarkan pandangan mengikuti arah pandangan Hanif. Ia dapat melihat beberapa makhluk halus yang mencoba mendekat ke arahnya. Bara berusaha tenang, meski wajahnya sudah panik dan takut. Sungguh, sebenarnya hal-hal begini ingin dihindarinya, tapi ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia tidak ingin diganggu oleh Muti. Mengingat Muti, ia melihat sosok makhluk berpenampilan khas seperti Muti dalam cara berpakaian, celana jeans, dan kaos yang sering dibalut dengan kardigan rajut berwarna mocha, warna kesukaan Muti. Hanya saja wajahnya terlihat pucat. Ia berdiri di antara dua pohon. Sosok itu menatap Bara dengan memelas dan menangis. Bara bergetar tubuhnya. Kenapa ia melihat kembali sosok Muti? Padahal sudah 2 malam ia tak mendapatkan mimpi atau melihat penampakan itu lagi. Bara mengusap wajahnya kasar. Ia ketakutan sendiri. Tapi kakaknya Hanif begitu tenang melawan makhluk-makhluk astral itu. Hanif menghampiri Bara. "Gus, jangan khawatir. Kita aman sampai pulang," ucap Hanif meyakinkan Bara. Bagaikan bocah kecil, Bara menurut dan percaya pada kakaknya. Lalu mereka berdua melanjutkan kembali perjalanan pulang. Teman-teman, ada yang pernah mandi kembang kayak Sabra nggak? Gimana setelahnya? Boleh dong kalian cerita, komen ya.
Seperti yang sudah diajarkan oleh Kang Aji, agar Bara merapalkan isem setiap malam, tepat jam 12 malam. Mulai malam ini pun, Bara berniat untuk melakukan hal tersebut. Foto Muti pun sudah dicetaknya tadi pagi. Anehnya, Bara baru ingat bila ia memiliki cukup banyak foto Muti yang selfie berdua dengan handphone. Bara tak pernah menyangkanya. Hanif saja yang ikut mengantarkan adiknya itu pun cukup terkejut. Ia aneh dengan adiknya ini, mengatakan tidak suka dan benci pada Muti, tapi ia menyimpan banyak foto cewek itu. Tapi berdalih lupa, apa mungkin? Begitu pikir Hanif. Hanif merasa ada banyak hal yang janggal terjadi pada adiknya. Ia pun belum tahu siapa Iva yang kata adiknya cukup dekat dengan Bara. Hanif sendiri sudah jarang sekali membuka aplikasi Facebook. Ia akan mencoba mencari tahu siapa Iva itu. Kalau memang dia anak desa sebelah, Hanif pasti tahu karena ia memiliki banyak teman. Malam ini adalah malam pertama Bara melakukan ritual pertamanya. Tangan kirinya memegang foto Muti, tangan kanannya memegang tembakau linting dan kertas berupa hafalan isem. Entah itu doa atau mantra, Bara tak tahu. Dia hanya menjalankan saja. Dipandanginya wajah Muti. Ada banyak rasa yang tak mampu Bara jabarkan dalam dirinya. Tapi ia yakin seyakin-yakinnya bahwa rasa benci terhadap Muti begitu besar. Terlebih lagi, ia sudah merasa yakin bahwa Muti adalah orang yang mengirim gangguan padanya. Bara sudah niat bulat untuk melakukan segala cara. Tahu selama kemarin perbincangan dengan Kang Aji, tak ada hal yang mengarah pada bahaya yang bisa terjadi atau tumbal. Tidak ada hal itu yang dijelaskan oleh Kang Aji, sehingga Bara yakin cara ini cukup aman. Bara terus merapalkan isem itu. Sesekali melihat foto Muti, tak lupa pula ia memastikan linting tembakau habis, karena setelah habis itu baru Bara bisa berhenti. Hanif hanya memandangi adiknya itu dengan berbagai macam perasaan, seolah membawanya pada masa lalunya. Sebenarnya, ia tak ingin membawa adiknya dalam hal-hal semacam begini. Tapi, karena Bara yang terlihat begitu tersiksa akan gangguannya, Hanif berusaha menolong. Hanif berharap adiknya akan jauh lebih baik dari dirinya. Karena Bara adalah anak yang membanggakan kedua orang tua mereka. Seusai ritual di hari pertama Bara lakukan, ia masuk ke dalam rumah. Hanif telah terlebih dahulu masuk rumah. Setelah melihat Bara tampak selesai menjalankan ritualnya, ia ikut duduk di depan TV bersama kakaknya Hanif. "Bar, kamu gak kangen kerja?" tanya Hanif langsung begitu tajam pada Bara. Untuk sesaat, Bara terkejut akan pertanyaan dadakan Hanif. Tapi kemudian ia bersikap tenang. "Nanti juga pasti bisa kerja lagi, Kang. Setelah semua beres, aku akan cari kerja lagi. Atau besok juga bisa cari lowongan ke PLTA Saguling. Di situ kan ada 2 PLTA. Satu milik pemerintah, satu milik swasta, Jepang. Nanti aku cari informasi di sana." Hanif diam berpikir dan kemudian ia bertanya, "Iva itu masih dekat sama kamu?" "Masih, Kang. Hampir tiap hari dia telepon dan WA. Aku malah lupa gak ngasih tahu dia kalau aku sekarang lagi pulang ke desa," ucap Bara sambil menepuk dahinya. "Kamu suka Iva atau Muti, Bar? Kenapa di handphonemu malah banyak foto Muti?" Bara terdiam. Ia sendiri pun tak tahu. Awalnya ia hanya merasa malu dan takut saat khilaf bertemu Muti, karena peristiwa tidur bersama mereka di rumah Andri waktu itu. Saat itu bayangan mereka meregup nikmat sesat begitu membayangi Bara. Tapi justru setelah kejadian di kafe, Bara malah merasa jengah dan benci setiap melihat Muti. Hanif yang mengerti bahwa Bara belum mampu menjawab teka-teki hatinya sendiri, kemudian memberi titah Bara untuk segera tidur. "Sare, Bar, besok coba ikut Akang ya. Besok waktunya pasar Bo. Jadi kamu bisa bantuin Akang jualan di toko emak sama Abah." "Iya, Kang." Bara masuk ke dalam kamar dengan langkah pelan cenderung gontai. Hanif bisa merasakan Bara tengah dilema berat. Terlebih lagi melepas pekerjaannya hanya karena gangguan tak masuk akal adalah pertaruhan yang begitu besar dalam hidup Bara.
Sehingga wajar sebenarnya bila selama beberapa hari ini sudah kembali pulang ke rumahnya sendiri, wajah Bara yang sedih seringkali terlihat oleh Hanif. Esok paginya, karena hari ini adalah pasar Rebo, di desa Bara tidak setiap hari ada pasar. Pasar hanya buka 3 kali dalam seminggu. Itu pun bergantian, dibagi 3 desa yang ada dalam satu kelurahan. Desa Karangasri, tempat Bara tinggal, dapat hari Senin. Desa Karangsetra dapat hari Sabtu. Desa Karangasih hari Rebo. Desa Karangasih adalah desa tempat tinggal Iva. Hal itu terlupakan oleh Bara. Wajah Bara yang cukup menonjol karena ketampanannya menjadi pusat lirikan mata daripada gadis ataupun ibu-ibu yang curi pandang terhadapnya. Tempat jualan emak dan abah Bara yang menjual sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya hari ini terasa penuh sekali. Meski biasanya juga penuh, tapi hari ini terasa begitu padat. Iva dari kejauhan yang melihat jualan orang tua Bara yang lebih ramai dan padat dari biasanya merasa heran. Ia pun penasaran. Begitu terkejutnya Iva ketika melihat sosok yang ia rindukan, yang hanya ia bisa berkirim pesan melalui WhatsApp dan telepon, kini sedang membantu kakaknya dan orang tuanya berjualan. Pantas saja rame, seru Iva dalam hati. Iva pun ingin bisa menemui sang pujaan hati yang ia rindukan selama ini. "Fah, kamu mau pulang sekarang?" tanya tetehnya Iva yang bernama Rahmi. Teh, Ami duluan aja. Nanti Iva pulang naik ojek aja. Ini belanjaan tadi, teteh bawa pulang aja ya. Iva mau lihat-lihat dulu. Dalih Iva pada kakaknya. "Nya, ges kalau gitu mah. Teteh duluan ya. Hati-hati lo kamu." Iva hanya mengangguk mendengar ocehan tetehnya itu. Hatinya sedang berbunga. Iqbal Ramadan KW sedang ada di dekatnya. Diperhatikan penampilannya, dipegangnya tulang selangka dan dada depannya. Sempurna, seru Iva dalam hati. Perlahan ia menghampiri tempat berjualannya Bara. Namun ia tersenyum kecut. Begitu banyak yang memandangi Bara membuatnya merasa cemburu. Iva pun berjalan mendekati Bara yang sedang melayani pembeli yang hendak membeli sembako. Pelan Iva menepuk pundak Bara, membuat sang empunya pundak menoleh. "Iva," seru Bara. "Iya, aku nggak bilang lagi pulang ke desa. Lupa sama Iva?" tanya Iva dengan agak sedikit manja. Bara menggaruk tengkuknya yang tak gatal, seolah malu atau sedang memikirkan alasan apa yang membuatnya lupa menghubungi Iva. "Iya, maaf lupa. Baru seminggu di kampung kok. Kamu tunggu aja ya, aku masih bantu-bantu dulu. Aku tunggu di depan warung bakso itu ya Aa, nanti samperin aku," ucap Iva yang dibalas acungan jempol oleh Bara. Iva merasa senang dengan respon Bara yang bersahabat. Ia pun menikmati pandangan perempuan lain yang tampak iri dengannya karena bisa berdekatan dengan Bara. Pukul 9:30 pasar sudah mulai tampak sepi. Bara, Hanif, dan kedua orang tuanya tengah membereskan barang dagangan mereka. Setelah semuanya sudah masuk dalam mobil pickup milik abahnya, mereka beristirahat sejenak. Bara dan Hanif tadi datang berboncengan dengan motor karena mereka tadi datang terlambat akibat bangun kesiangan, sehingga mereka tidak ikut naik mobil pickup. Bara meminta izin untuk menghampiri Iva pada orang tuanya yang tengah sarapan bubur ayam di tempat langganan mereka makan di pasar Rabu. "Maaf, lama ya Neng," sapa Bara dengan senyumnya. "Enggak apa-apa A, aku seneng loh. A baru pulang kampung," seru Iva bahagia sembari mengusap pelan lengan Bara yang membuat Bara terkesiap. "Aku anterin pulang ya Neng, sendirian kan?" "Boleh A." Iva tersenyum senang karena bisa diantar pulang oleh pemuda yang bisa dikatakan paling tampan dan most wanted di desanya. Pemuda yang sudah membuatnya jatuh cinta sejak 2 tahun lalu. Tanpa mereka sadari, Hanif memperhatikan Bara dan Iva. Ia mengerutkan dahi saat mengenali siapa Iva. Ia hendak mendekat ke arah mereka, tapi terhalang oleh sebuah panggilan. "Hanif," sapa orang itu yang membuat Hanif menoleh ke belakang. "Dirman?" gumam Hanif tak percaya. Laki-laki bernama Dirman itu mendekat, kemudian ia berkata, "Kamu masih ikut Kang Aji?" tanyanya langsung. Hanif membeliak kaget atas pertanyaan tiba-tiba mantan temannya. Ia tak ingin menjawab pertanyaan Dirman.
Ditinggalkan saja Dirman di belakangnya. Dirman yang tak mendapat respon apapun dari Hanif hanya bisa menatap dengan gamang punggung Hanif. Sementara itu, berboncengan di sepeda motor bersama Bara mengingatkan Iva akan kenangannya beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Bandung untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Iva bahagia saat itu karena Bara mengajaknya keliling kota kembang itu. Namun sayang, kenangan manis itu berubah kenangan pahit saat tragedi di kafe waktu itu. Terlebih lagi ada kata-kata yang terlontar dari bibir kedua orang itu, yakni dari Bara dan Muti. Ada kata khilaf dan tidak sampai jebol. Iva bukan gadis kemarin sore. Tentu saja ia paham akan kata-kata itu. Apakah Bara dan Muti sudah pernah tidur bersama? Serendahkah gadis kota itu sehingga menjebak Bara agar mau tidur bersamanya? Bara dan Iva pun telah sampai di depan rumahnya Iva. Bara berkenalan dengan keluarga Iva yang di sana hanya ada Teh Ami, kakaknya, keponakannya yang berumur 3 tahun. Sedangkan suami sang kakak bekerja di kota dan pulang seminggu atau 2 minggu sekali. Iva, saha ieu menikah sepisan? Ucap kakaknya yang membuat Iva tersipu malu. Bara memberikan tangan kanannya untuk bersalaman. Bara teh dari Karangasri. Oh deket atuh ya, didoain jodoh deh, goda Ami sambil menyenggol Iva. Setelah mengeluarkan makanan ringan dan minuman untuk Bara, mereka bercakap-cakap di ruang tamu. Orang tua kamu di mana, Iva? Pertanyaan Bara itu membuat Iva meremas tangannya hingga memutih di samping pahanya. Iva paling tidak suka bila ada yang bertanya tentang orang tuanya. Akan tetapi, karena ini adalah Sabara, maka pengecualian bagi Iva. Mama sama suaminya, bapak udah meninggal, Aa. Aa kayaknya lupa kan Iva pernah cerita. Ucap Iva berusaha tenang. Maaf Aa, lupa Neng. Ucap Bara dengan nada menyesal. Gak apa-apa Aa, Mama udah nikah yang 3 kali. Ucap Iva lirih. Mungkin mama kamu kesepian, Fa, semenjak ditinggal bapak kamu meninggal. Ucap Bara berusaha menghibur Iva. Iva menunduk, kemudian menyunggingkan bibir kanannya ke atas. Aa bakal di kampung terus. Aku bakal seneng kalau Aa bisa di kampung terus. Aku bisa lihat Aa lebih deket. Iva berbicara sambil menatap Bara. Tangannya pun mengelus lengan Bara, hal yang disukainya. Iya, doain aja ya. Aku pulang dulu ya, takut siang. Nanti mau keluar sama Hanif soalnya, ujar Bara pada Iva. Iva mendesah kecewa. Sebenarnya ia masih ingin berlama-lama dengan Bara. Tapi tak apa, toh sekarang Iva akan memiliki banyak waktu bersama Bara. Bara pun pamit pulang pada kakaknya dan melajukan motornya menuju rumahnya. Iva memandangi motor Bara yang perlahan mulai tak terlihat. Ia bersedekap sambil memeluk lengannya sendiri dan menyunggingkan senyuman lebar. Di sisi lain, Hanif yang sedang berada di kamarnya melamunkan atas pertemuannya dengan Dirman, teman yang dulunya ikut bersama di Kang Aji. Namun Dirman kini sudah tidak ikut lagi. Ada ketakutan saat ia melihat Dirman. Lamunannya buyar ketika mendengar motor Bara terparkir di halaman depan rumah mereka. Bara duduk di depan teras rumah. Banyak hal yang ia lamunkan. HP-nya jarang dibuka. Pesan-pesan WhatsApp banyak yang tak ia baca. Bahkan WhatsApp dari Andri dan Fadil, temannya di Bandung, yang lebih dekat dengannya. Ia sendiri tak mengerti dengan dirinya sendiri. Seminggu dia di kampung merasa lebih tenang. Bahkan gangguan mimpi-mimpi itu pun setelah ia mandi pembersihan sudah tak datang lagi. Tapi rasanya ada yang hilang. Tapi Bara tak mengerti apa itu. Terkadang ia teringat akan obrolannya dengan Fadil mengenai server dan frekuensi. Istilah Fadil mengenai teori dunia gaib. Hanif yang melihat adiknya seperti ini tahu bahwa ada yang hilang dalam diri Bara. Ia tahu Bara yang biasanya padat jadwal dengan bekerja, terlebih saat ia kuliah dan bekerja dengan biaya sendiri. Hanif tahu keinginan Bara untuk bisa berbeda dengan pemuda kampung di sini. Ia ingin mandiri dan bisa membangun rumah sendiri, serta memiliki sawah yang luas dan memiliki pekerjaan tetap. Adiknya meski anak bungsu akan tetapi tidak manja. Ia bisa membuktikan itu. Namun kini ia melihat adiknya mengalami gangguan seperti itu,
Sebagai kakak, Hanif tak tega dan begitu peduli. Ia menghampiri Bara. "Bar," tepuk Hanif di pundak Bara, yang membuat Bara terkejut kaget. Bara hanya mendengus kesal. "Itu tadi yang namanya Iva?" tanya Hanif yang dijawab Bara dengan anggukan. "Kamu kenal dengan keluarganya?" "Gimana keluarganya?" tanya Hanif lagi, yang membuat Bara kini fokus pada pertanyaan Hanif yang terkesan mencurigakan. "Kenapa tanya gitu, Kang?" "Aku kenal belum lama, tapi yang dia ceritakan tentang mamanya sudah nikah 3 kali. Kakaknya perempuan semua. Dia anak terakhir sama sepertiku, tapi dia baik, Kang." "Kamu baru bertemu hari ini dengan Iva?" tanya Hanif lagi. "Iya, baru bertemu tadi kan di pasar, pas jualan. Terus aku antar pulang kan. Akang tahu sendiri aku pernah cerita kalau aku malah lupa gak ngabarin Iva kalau aku udah pulang," ucap Bara dengan nada meyakinkan Hanif. "Kamu masih sering mendapat gangguan? Kayaknya udah gak ya kan? Aku perhatikan malah ngorok kamu tidurnya," cibir Hanif sembari tertawa. "Iya, udah enggak, Kang. Sejak setelah selesai mandi." "Apa manjur ya, Kang? Cuma mandi udah nggak diganggu lagi gitu, Kang. Apa emang aku harus tinggal di sini?" tanya Bara sembari menopang dagunya pada lutut kirinya dan tersenyum. Ia bahkan terasa lupa kalau ia sudah tak lagi bermimpi menakutkan lagi. "Enggak, bukan karena itu. Tapi Akang rasa sekarang Akang mulai mendapat petunjuk," ucap Hanif percaya diri. Bara mendadak menengok Hanif atas respon yang diberikan kakaknya itu. Petunjuk? Petunjuk apa itu? Tapi mengapa Hanif hanya diam saja? Begitu pikir Bara dalam hati. Hanif sepertinya sudah mulai dapat petunjuk nih siapa yang mengganggu adiknya. Teman-teman juga udah nemuin dong siapa dalangnya? Komen ya. Sementara itu, malam ini adalah malam ke-14, tepatnya 2 minggu Bara sudah berada di kampungnya. Rutinitasnya berjalan seperti biasanya. Akan tetapi, tetap saja Bara merasa ada yang hilang dalam dirinya. Ritual isem pun masih ia jalankan. Hanya pernah sekali ia terlewat saat malam ke-10. Saat itu ia begitu kelelahan setelah ikut abahnya ke pasar kecamatan untuk berbelanja bahan jualan. Malam ini, saat sedang makan malam, orang tuanya tiba-tiba mengajak bicara Bara. Bara terheran-heran sendiri, padahal sebelumnya orang tuanya tak terlalu banyak bertanya. "Bar, Abah gak pengen terjadi apa-apa, tapi lebih baik kalau kamu memang ada niat nikah, segerakan. Jangan banyak bermain dengan perempuan, terutama itu anak gadis dari Karangasih. Abah lihat kamu beberapa kali boncengan sama dia. Ini desa, Bar, bukan kota. Apa yang kita lakukan akan jadi sorotan," ucap abahnya tegas, karena ia sering melihat anak bungsunya itu berboncengan dengan Iva. Tentu hal ini akan menjadi bahan omongan warga desa. Abahnya menghela nafas dan melanjutkan kembali kata-katanya. "Abah tak masalah, Bar. Kamu kerja apapun yang penting halal. Hanya saja, Abah ingin berpesan, jangan sia-siakan pendidikanmu yang sudah kamu biayai dengan keringatmu sendiri. Abah dan emak hanya ingin kamu bisa kembali bekerja. Bila memang di sini kamu tidak nyaman, kamu bisa kembali ke kota." Ucapan abahnya membuat Bara berpikir, apakah benar ia tampak tidak nyaman? Tanyanya dalam hati. Ya sudah, Abah dan emak istirahat dulu. Lalu kedua orang tuanya meninggalkan ruang tamu menuju kamar. Bara menghembuskan nafas kasar dan dalam. Ia mengusap wajah frustasi. Kebiasaan yang sering ia lakukan sekarang semenjak ada gangguan tersebut. Ia jadi teringat dengan kata-kata Hanif bahwa ia mulai mendapat petunjuk. Petunjuk apa itu? Ia teringat harusnya malam ini ia dan Hanif akan ada kegiatan berendam untuk ilmu kekebalan. Bara mencari Hanif yang sedang merokok dan berkumpul bersama teman-temannya. Sesungguhnya Bara sendiri memang tak terlalu akrab dengan anak-anak di kampung. "Bar, kamu sudah siap?" tanya Hanif pada adiknya. "Ayo Kang," ajak Bara. Kemudian Hanif dan Bara juga beberapa teman mereka berangkat menuju tempat tujuan, yakni sungai yang tak terlalu besar tapi alirannya cukup deras.
Perjalanan ke sungai itu memakan waktu cukup lama, lebih kurang 30 menit. Karena jalan yang dilalui masih jalan cadas, sehingga harus berhati-hati. Sampailah ketujuh pemuda itu di pinggir sungai. Motor-motor pun berjejeran di pinggiran sungai. Ada sosok yang sedang duduk di atas batu sungai yang besar. Sosok yang dikenali Bara itu adalah Kang Aji. Kang Aji menyeringai melihat anak buahnya. Anggap sajalah begitu telah datang. Ia pun segera menghampiri ketujuh pemuda tersebut. Malam ini adalah kalian latihan kebatinan dan ketahanan tubuh. Nanti kalian pun akan bisa merasakan makhluk-makhluk gaib. Setelah ini, kebakaan kalian akan halal gaib akan terbuka. Apapun nanti yang akan terjadi, cukup rasakan, jangan dilawan, agar kalian paham. Akan ada saya yang mengawasi kalian bila terjadi sesuatu bahaya, ucap Kang Aji meyakinkan ketujuh pemuda tersebut. Sekarang kalian segera lepas baju, hanya menyisakan celana kolor kalian. Pakai kolor kan semua? Tanya Kang Aji sembari bercanda untuk mencairkan suasana. Entah apa yang Bara pikirkan sekarang. Hal ini sangat jauh dari kebiasaannya di kota. Ia tak menyangka bahwa Hanif kakaknya akan memiliki kegiatan sampingan yang ekstrim begini. Bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya. Ketujuh pemuda tersebut yang juga Bara ada di dalamnya melepaskan pakaian dan hanya tersisa kolor. Kemudian mereka masuk ke dalam sungai yang tentunya pasti dingin. Hawa dingin merasuk ke dalam tulang-tulang Bara saat ia mulai masuk ke sungai. Dalam hatinya, ia merutuki atas kebodohannya. Akalnya menolak, tapi ia tak bisa pergi begitu saja. Ia merasa terikat dengan perkumpulan ini. Semenjak ia dimandikan, terlebih lagi 14 hari ini, ia merasa tenang. Tak ada gangguan yang datang, sehingga Bara merasa berhutang budi pada Kang Aji dan kakaknya yang membantunya. Suara Kang Aji yang berteriak lantang membuyarkan lamunan Bara akan tubuhnya yang dingin. Tutup mata kalian, jangan dibuka sebelum saya suruh. Kalau kalian buka, belum waktunya, saya tidak akan bertanggung jawab. Jangan pikirkan apapun, lepaskan semua. Jangan pikirkan hutang, uang, cewek, apapun itu tidak boleh. Nikmati ketenangan yang kalian dapatkan. Bila ada yang berbisik pada telinga kalian dan menyapa, ajaklah berbicara dengan hatimu. Jangan takut, terima saja yang berbisik itu, sambutlah, seru Kang Aji. Ketujuh pemuda itu pun mulai menutup mata. Mereka menutup mata hingga 30 menit. Hawa dingin yang menerpa tubuh mereka seolah sudah tidak terasa apapun. Bahkan kini, ketujuh pemuda tersebut sudah mulai hawa panas di sekitar mereka. Satu persatu mereka mendengar bisikan-bisikan yang tak dimengerti mereka. Bara pun mengalami hal yang serupa. Kini tubuhnya sudah mulai panas. Ada yang berbisik di telinganya. Suaranya mirip seperti desis ular. Anehnya ia tak merasa takut. Kini tubuhnya terasa berat perlahan, seakan ada batu besar yang menimpanya. Kini kesadaran Bara menghilang. Bara meliuk-liuk di atas batu sungai yang cukup besar. Suara yang dikeluarkannya mirip desis ular. Keadaan ketujuh pemuda lain dan Hanif sendiri tak jauh beda dengannya. Hanif bertingkah layaknya seekor monyet. Pemuda lain ada yang mirip anjing, ada yang lompat-lompat. Bila dilihat di pagi hari, bisa dinilai orang lain ini adalah kumpulan orang-orang ODGJ. Akan tetapi di malam hari di tengah-tengah sungai begini, orang pun pasti yakin bahwa ini adalah kumpulan orang yang sedang kesurupan. Kesemua pemuda itu cukup kuat. Mereka bisa bertahan dalam menghadapi kesurupan. Satu persatu mereka sadar. Hanya Bara yang masih meliuk-liuk di atas batu. Awalnya pemuda lainnya melihatnya tertawa karena merasa lucu melihat pemuda tampan itu meliuk-liuk. Namun, karena Bara yang sangat lama tersadar dan mengeluarkan sorot mata merah yang tampak marah, mereka terdiam. Suasana menjadi kelam. Terlebih lagi terdengar suara perempuan yang dari bibir Bara berkata, "Budak kasep ya, anu urang." Kemudian tertawa melengking yang membuat merinding. Segera Kang Aji melakukan pencabutan dengan mengusap-usap puncak kepala Bara agar Bara tersadar. "Keluar!" bentak Kang Aji. Jin yang di dalam tubuh Bara hanya tertawa. "Keluar! Jangan ganggu manehna!" Saat Kang Aji bergerak seraya menarik dari atas kepala Bara, tubuh Bara terkulai lemas. Ia bergumam,
Muti bersambung. Ritual semacam ini tuh masih banyak banget yang ngejalanin loh. Bahkan cerita di chapter ini nih, bagian ini, penulis ambil dari pengalaman orang terdekat yang pernah mengikuti ritual semacam ini. Dan beliau benar dalam keadaan setengah sadar saat kerasukan. Jadi kayak macam lucid dream gitu yang kesurupan ini. Dia sadar kalau kesurupan, tapi satu sisi nggak bisa mengendalikan tubuh dan pikirannya. Gimana? Udah bisa nebak belum? Apa masih yakin nih tebakannya nih? Si Muti apa Iva? Semua akan terjawab di endingnya. Nantikan ya, hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, terima kasih teman-teman. Dan terima kasih untuk penulisnya, SID_Safta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.